Oke, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan mesin milling. Nah, kita tahu milling itu bertujuan untuk membuat potongan yang bisa menghasilkan permukaan yang rata. Nah, ini akan dipotong seperti ini. Nah, pada PPT ini awalnya kita menggunakan bahan aluminium yang berbentuk seperti balak seperti pejal ini. Nah, kemudian kita potong menjadi seperti ini dulu. Nah, kemudian kalau sudah seperti ini, maka kita akan menggunakan mesin milling ini akan dipotong-potong sehingga akan menjadi hasil akhir seperti ini. Nah, ini nantinya akan digunakan pada penutup besi H, rangka H yang akan ada 2 buah di atas. Nah, mungkin itu untuk awalannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mesin milling itu. Oke, saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian yang biasa digunakan untuk milling mesin ini. Yang pertama ini adalah milling head. Ini untuk mengatur kecepatannya. Kalau mau mengatur itu ini dibuka dulu. Nah, itu nanti ada banyak tingkatan, tapi ini sudah di setel fix ya. Nah, kita nggak usah atur. Kemudian ini adalah kayak lampu indikator. Kalau hidup berarti mesin ini udah dialirin oleh listrik. Dan kemudian ini adalah emergency button. Nah, kalau mau setup pastikan ini harus ditekan dulu. Nah, ini kalau misalnya terjadi hal yang tidak diinginkan, langsung pencet ini saja. Kemudian ini adalah on off button. Kalau kita kanankan akan menghidupkan mesin ini. Kemudian selanjutnya ini adalah spindle untuk memutar mata pahat itu sendiri. Nah, mata pahatnya itu memang menempel langsung di spindle ini. Kalau mau mengganti satu set segini. Nah, kemudian ini adalah tempat untuk mencekram bahannya nanti. Kita bisa buka, kemudian kita tempatkan. Nah, kita kunci seperti ini. Nah, ini untuk mencekram bahan ini. Kemudian ini adalah cross slide, bisa dimaju mundurkan sesuai arah yang kita inginkan. Kalau yang ini maju mundur, kalau ini kanan kiri, sama ini sama kanan kiri. Nah, kemudian ini adalah alat yang mengatur ketinggian pahat. Nah, kalau mau ngatur, pertama ini harus dibuka dulu, pastikan. Nah, kemudian kita naikkan. Terus kalau mau menurunkan, nurunkan. Nah, kalau sudah fix, nanti ini dikunci pakai pengunci yang sebelah sini. Nah, kemudian ini adalah ada ukurannya. Di sini juga ada ukurannya untuk menentukan kedalaman pahat nanti yang mau dimakan. Oke, yang ini adalah mesin milling kedua yang kita khususkan untuk proses slotting. Nah, bagiannya tuh mirip. Ini ada milling head untuk mengatur kecepatan, kemudian ada stop atau emergency button buat mematikan mesin. Kemudian ada CW sama CCW. Nah, tombol ini tuh menghidupkan. Bedanya apa? Kalau CW itu clockwise searah jarum jam, kalau CCW counter clockwise berlawanan jarum jam. Nah, kemudian sama ini ada pisaunya, mata pahatnya buat memakan. Kemudian mirip saja. Nah, ini untuk maju mundur, kanan kiri. Nah, untuk ketinggian ini ya, yang mesin kita ini yang bagian ini nggak bisa, hanya bisa menggunakan mesin ini. Nah, naik turun. Oke, selanjutnya kita akan memulai mencoba melakukan proses milling. Yang pertama dilakukan adalah pengukuran. Nah, awalnya kita akan dapat bahan seperti ini. Kita ukur dulu. Ini dapat berapa? Nah, prosesnya mengukur seperti biasa. Nah, ini kan 31,6 mm. Nah, dapat sekitar 31,8. Nah, sehingga kita tahu mau memotong berapa. Nah, kita lihat rancangan kita. Nah, ini kan panjangnya 25 mm sama 25 mm dengan ketinggian 20 mm. Nah, karena bahan kita tuh sudah 20 mm. Nah, yang berarti yang atas sama bawah ini tuh tidak perlu dilakukan proses milling. Jadi yang dilakukan proses milling adalah bagian sini, sini, dan sini. Kita potong.
Nah, karena tadi dapatnya 30 mili dan sedangkan kita butuh 25 mili, jadi kita lakukan milling sekitar 5 mili. Nah, mesin ini maksimal pemotongan adalah hanya 2 mili, sehingga 2 mili, 2 mili, dan 1 mili. Setelah kita tahu mana yang mau dipotong sama berapa kedalaman yang dipotong, nah kita lakukan proses milling. Nah, yang dipotong kan sini-sini sama sini-sini, berarti yang atas dulu yang mau dipotong. Nah, caranya adalah bukan kita tekan ke bawah, tapi ke samping sama ke bawah dikit. Jangan ke bawah semua, nekannya ini ke samping. Nah, setelah itu kita kunci. Nah, kuncinya pastikan benar-benar terkunci secara maksimal. Nah, kemudian setelah kita pastikan ini kuat ya. Setelah itu kita menentukan titik nol. Oke, untuk cara menentukan titik nol, nah kami menggunakan cara seperti ini. Nah, ini adalah solar. Bentar, ini kita ke ataskan dulu. Nah, terus bagian paling atas kita kasih solar. Nah, setelah itu kita kasih potongan kertas serpihan seperti ini. Nah, konsepnya adalah nanti kita hidupkan sampai berputar. Nah, kita terus kemudian mata baja kita turunkan sampai mengenai kertas tadi. Nah, ketika kertas itu sudah kena, maka kita mendapatkan titik nol tersebut. Oke, selanjutnya adalah kita menghidupkan mesin ini. Nah, kita buka dulu emergency buttonnya seperti ini. Nah, kemudian kita hidupkan ke arah kanan. Nah, setelah berputar, nah kita hati-hati, ini buka dulu. Nah, turunkan sampai nanti kena. Nah, kalau sudah mau mepet ini pelan-pelanin aja. Nah, itu kan udah bergeser. Setelah itu kita matikan mesinnya. Kita geser keluar sampai benar-benar keluar dari pahatnya. Nah, setelah itu kan ini udah ketinggiannya udah nol nih. Nah, kita atur menggunakan ini sebelah sini, kita nolin dulu. Nah, karena kita mau memotong 5 dan maksimal ini 2 mm saja, berarti kita hanya makan cuma maksimal 2 mm. Nah, sampai 2 mm. Setelah itu kita kunci menggunakan pengunci yang sebelah sini. Lanjut, kemudian kita hidupkan mesin kembali. Nah, selanjutnya kita arahin ke mata pahatnya pelan-pelan. Nah, kita gerakin pelan-pelan, jangan terlalu kencang tapi jangan terlalu lambat, nanti juga kelambatan. Nah, potong sampai semua terkena mata pahat. Nah, ini kan sudah akan terkena. Kalau sudah terpotong semua, kita balikin. Ini cepat saja, nggak apa-apa. Nah, kalau sudah selesai, matiin mesinnya. Kita lepas. Nah, berikut ini adalah hasilnya. Nah, kalau ini gampang dirapiin saja pakai pikir. Nah, kalau sudah
ukur kembali nggak apa-apa buat memastikan apakah benar. Nah ini kan udah kemakan 2, tadi kan 30 mili, nah ini udah 28. Nah kita 2 mili lagi sama 1 mili lagi, seperti itu, ulangi seperti awal tadi. Oke, jadi ini adalah hasil dari milling yang kita sudah lakukan. Nah tadi triksnya tuh kan tadi mau makan 5 mm ya, jangan 5-5-nya tuh di sisi ini, tapi 2, 2, 1 atau sebaliknya. Begitupun juga sebaliknya 2, 2, 1. Nah sehingga semua sisi itu dapat hasil yang rata dan bagus. Nah kita cek. Nah kita cek untuk final. Nah ini kan 25,1, nggak apa-apa, itu allowance. Nah, di sini juga sama 252. Nah ini nggak apa-apa, sudah masuk quality. Selanjutnya adalah kita membuat slotting. Nah kita buat, ini ada dimakan sedikit seperti gambar berikut ini ya. Nah caranya adalah kita membuat manual dengan kita menggaris. Nah kan ini panjangnya sini sampai sini 25, sedangkan kita mau membuat panjang 22. Nah sehingga berarti sisi sini kan 1,5, sini 1,5. Nah kita buat menggaris manual 1,5, 1,5. Nah setelah ini sudah kita ukur, kita marking. Nah kenapa kita buat ini, karena mesin yang membuat slotting itu nggak ada ukurannya, sehingga kita membuat garis-garis ini manual untuk mensiasati kekurangan mesin kita itu. Nah ini kita longgarkan dulu, kita pasang. Setelah itu kencangkan. Selanjutnya adalah mengatur ketinggian ini. Nah yang paling susah adalah ini, kita mengatur ketinggian dengan manual. Nah ini perlu ketelitian mata yang tinggi, dan ini adalah salah satu faktor kecacatan, karena harus benar-benar mengandalkan mata. Nah, kalau sudah kira sudah benar, kita kunci. Oke. Nah setelah menentukan kedalaman mata pahat, kita selanjutnya mengatur ini daerah yang mau dimakan. Nah caranya kita hidupkan dulu. Nah kita makanin dulu, kita arahkan. Nah kalau udah, kita arahin ke arah garis yang sudah kita tandai tadi, sampai benar-benar menyentuh garis. Nah kalau sudah menyentuh garis, tinggal yang ke sini, ke samping. Nah sama seperti tadi, kalau sudah penuh kita balikin.
Setelah itu pencet stop buat mematikan. Nah, setelah itu kita buka. Nah, kemudian sisi sini, sama sini. Nah, triknya adalah ini jangan diubah. Nah, itu tetap. Nah, kita yang atur cuma ininya saja, maju mundurnya saja. Nah, kita bikin dulu. Kita taruh, kencengin lagi. Nah, karena ini tinggi sama turunnya, sini maju mundurnya kan masih sama, jadi tinggal nggak usah kita ngeliatin garis lagi. Balikin lagi, terus matiin. Oke, kita ambil lagi. Nah, sama kita lakukan 4 kali. Berarti tinggal 2 kali ya. Nah, bagaimana hasilnya? Nah, setelah ini. Iya, ini adalah hasil slotting. Nah, sudah seperti ini. Nah, kita lakukan pengukuran ya. Nah, ini mendapat 21. Harusnya kan 22. Nah, karena memang manual susah persis 22. Jadi nggak apa-apa. Selanjutnya adalah kita membuat pemotongan sudut sebesar 10 derajat. Nah, caranya adalah dengan ini. Kita buka dulu. Nah, kita taruh. Kita butuh peninggi lagi biar taruh sini. Nah, itu kita taruh. Setelah itu kita atur karena kita butuh 10 derajat. Nah, ini garis tandanya buat sama ke 10 derajat. Setelah itu kita kunci. Kunci sekenceng-kencengnya biar nggak gerak nanti waktu pemotongan. Oke, setelah itu kita lakukan pemotongan sama seperti tadi. Kita hidupkan. Nah, ini karena nggak pakai kertas karena bidangnya miring, jadi kita rasakan sendiri, benar-benar ada getaran sedikit itu sudah titik nol. Nah, ini sudah kita matiin, kita tarik. Selanjutnya kita atur kedalaman lagi. Materi seperti tadi kita nolin dulu. Nah, kita maksimalin sampai 2 mm. Kita kunci. Nah, berikut ini adalah proses pemotongan sudut. Nah, pemotongan sudut ini dilakukan 2 kali, yaitu 2 mm sama 2 mm. Nah, hasilnya adalah sebagai berikut ini. Ya, ini adalah hasil akhir setelah kita potong sudut sebesar 10 derajat. Nah, hasil terakhirnya seperti ini. Nah, ini nggak apa-apa ada goresan. Nah, nanti itu misalnya ini rangka H kan, ini taruh sini. Nah, di atasnya seperti ini. Nanti ini dimasukin ke rangka H yang kelihatan sekitar ini. Nah, mungkin cukup sampai sini tentang milling. Nah, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.